Ya, halo teman-teman, kembali di video kali ini kita akan membahas soal Persik Kediri, khusus Persik Kediri, ya dimana pertandingan Persik Kediri berikutnya adalah melawan Persija dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29, dan di pertandingan ini kita akan bertindak sebagai tim tamu. Oke, sebelumnya kita flashback dulu ke putaran pertama lalu, yaitu di putaran pertama ketika bermain di Brawijaya, Persik mengalami kekalahan dengan skor 1-2. Gol dari Persik saat itu cetak oleh Muhammad Kanafi, lalu 2 gol dari Persija cetak babak kedua melalui Firsa Andika di menit ke-68, dan juga gol dari Audrey Kudela di menit ke-90 plus atau injury time lewat titik putih penalti. Ya, sayang sekali pada pertandingan itu kita sebenarnya unggul lebih dahulu, namun soloran dari Firsa Andika di sisi kanan pertahanan masuk ke kotak penalti dan tendangannya dari sudut sempit berhasil membobol gawang Kartika Aji. Lalu gol terakhir dari Audrey Kudela atau pelanggaran di menit ke-90 plus babak kedua atau akhir babak kedua itu yang menjadi petaka bagi Kediri saat berada di Brawijaya. Oke, dan sekarang jika kita lihat susunan pemain waktu putaran pertama dan putaran kedua ini, Persik jauh berbeda. Di putaran pertama kala itu Persik tidak bisa memainkan beberapa pemain intinya, termasuk Anderson Nascimento waktu itu absen, Flavio Silva juga tidak bisa bermain. Dan pada pertandingan putaran pertama lalu, yang mengisi posisi dari Anderson adalah Rohichan yang berdua dengan Hamra. Lalu yang mengisi winger kiri adalah Yohanes Pahabol atau Ferry Pahabol. Lalu di tengah ada Adi Eko dan juga Bayu Oto. Oke. Dan jika kita lihat kemarin Persik sudah berangkat ke Bali pada hari Kamis kemarin dan membawa 22 pemain, dan di antara nama-nama yang dibawa ada Ivan Badim, ada Nuri Fasya, dan juga ada Kanafi yang di pertandingan terakhir tidak bisa bermain karena cedera, dan kali ini siap bermain membela Macan Putih untuk melawan Persija. Namun kendati demikian kita juga punya pemain yang akan absen, yaitu Rohichan dan juga Supriyadi yang masih cedera. Namun untuk posisi Rohichan bisa di backup Adi Eko Sayanto lah ya, karena di pertandingan terakhir saat melawan Rans hal sama pun sudah dilakukan dan Adi Eko tampil cukup bagus. Meskipun di pertandingan melawan Rans kita berhasil atau kita kebobolan 3 gol. Oke, lalu di kubu Persija, susunan pemain mereka di putaran pertama saat bermain di Brawijaya dan mungkin yang akan dimainkan besok tidak jauh berbeda. Ada nama Simic dan Rio Matsumura. Lalu ada Gayos, ada Firsa Andika, Rizky Fandi, dan Rio Fahmi. Ada Hanan juga. Lalu di lini belakang ada Hansamu, Kudela, dan juga Ferrari. Namun di pertandingan besok, Hansa Muyama sudah dipastikan absen karena masih recovery cedera lutut. Lalu Rizky Ridho juga tidak akan bermain karena akumulasi kartu. Jadi kemungkinan Audrey Kudela, Ferrari, dan juga mungkin Hanif yang akan menggantikan posisi dari Hansa Muyama Pranata. Oke, namun di pertandingan ini kita tidak usah risaukan siapa dari Persija yang absen dan siapa di Persija yang akan main, karena secara kualitas mereka semua hampir sama. Jadi tidak ada yang paling berbahaya, jadi mereka semua sama, semuanya berbahaya. Intinya adalah jika Persija tampil bagus, maka Persik harus tampil lebih bagus lagi, dan kuncinya adalah fokus, tidak lengah. Meskipun di 2 pertandingan terakhir saat kita bermain sebagai tim tamu, kita mengalami 2 kali kekalahan, yaitu melawan Solo dan juga PSIS Semarang. Sebenarnya ketika melawan PSIS kemarin, saya punya keyakinan bahwa Persik bisa memenangkan pertandingan, karena dari segi kualitas kita punya, dari segi kualitas pemain kita mumpuni untuk bisa memenangkan pertandingan waktu itu pun dengan Persija saat ini. Kenapa demikian? Kita saat away ke Persib Bandung kemarin yang ketemu Persib dengan skuad seperti itu kita bisa menang dengan skor 2-0, dan kenapa sekarang melawan Persija atau PSIS kemarin tidak seperti itu. Namun di laga lawan PSIS kemarin memang strateginya tidak berjalan dari Marcelo Rospide dan banyak keputusan dari pelatih yang sepertinya terlambat. Dan saya harapkan di pertandingan melawan Persija ini Persik tampil lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita punya peluang untuk lolos ke fase Champions Series. Pertandingan ini yang akan menjadi penentunya. Poin kita adalah 43, hanya selisih 3 poin dari Madura dan juga PSIS yang berada di peringkat 5 dan juga 4. Artinya jika di pertandingan ini kita berhasil menang, tidak peduli berapa skornya, poin kita adalah 46 dan akan memiliki poin sama dengan Madura dan juga PSIS. Namun kuncinya adalah kita memiliki selisih gol lebih bagus. Jadi meskipun poinnya nanti sama, tapi Persik yang akan masuk atau menghuni klasemen 4. Jadi ya peluang sangat besar jika ingin lolos ke fase Champions Series
dimulai dari pertandingan ini, lalu 5 pertandingan berikutnya juga kita harus sapu bersih. Dan dari saya sendiri, saya punya keyakinan bahwa Persik mampu mengalahkan Persija di pertandingan ini. Tidak meremehkan Persija ya, tapi saya punya keyakinan bahwa Persik bisa mengalahkan. Kenapa? Yang satu, kualitas pemain kita sangat bagus, sangat rata, sangat mumpuni. Lalu performa tim di pertandingan terakhir juga begitu bagus melawan Rans. Terbukti mental kita di pertandingan waktu itu, 2 kali tertinggal, 2 kali berhasil menyamakan, dan akhirnya bisa membalikkan situasi dan menang dengan skor 4-3. Oke, jadi itulah situasi Persik Kediri saat ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk Persik Kediri. Kuncinya fokus. Jika Persija bermain bagus, Persik harus bermain lebih bagus lagi. Oke, dan saya ingin menambah sih, kuncinya ada di bek kanan. Karena siapapun yang berada di bek kanan akan berhadapan dengan Firsa Andika yang memiliki kemampuan untuk soloran, berani melewati pemain, dan siapapun yang akan bermain harus bisa menjaga sisi kanan Persik Kediri dengan baik. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.